Selamat datang kembali di channel ini. Sobe, kali ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar menggugah rasa. Dunia otomotif sedang mengalami transformasi besar-besaran. Mobil listrik bukan hanya sekadar tren, tapi sudah menjadi kenyataan yang sulit dihindari. Bahkan semakin hari semakin banyak pabrikan baik lama maupun pendatang baru yang berlomba-lomba menampilkan inovasi terbaik. Mereka di ranah kendaraan listrik, hibrida, hingga konsep futuristik yang kadang terasa seperti potongan dari film sci-fi. Namun di dalam pembahasan kali ini, saya ingin membawa kalian melihat lebih dalam satu persatu dari kendaraan yang sedang menjadi sorotan. Kita akan bahas mulai dari kendaraan listrik murni, hibrida, hingga mobil konsep dan eksperimental. Semua dengan sudut pandang yang lebih profesional, agar kita bisa memahami bukan hanya keunggulannya, tapi juga tantangan yang ada. Pertama adalah mobil Chery Fullwind A9. Upaya serius dari Chery untuk menunjukkan eksistensinya di segmen sedan listrik premium. Dengan desain elegan, fitur-fitur canggih, dan interior yang cukup mewah, A9 hadir, membawa pesan bahwa mobil listrik tidak selalu harus terlihat futuristik secara ekstrim. Namun yang menjadi catatan saya adalah, meskipun Chery sudah berkembang dalam teknologi EV, ekosistem pendukung seperti infrastruktur, servis serta jaringan pengisian daya masih menjadi pekerjaan rumah besar. Berbeda dari A9, Chery Fullwind T11 adalah SUV listrik yang dirancang untuk pasar keluarga dan pengguna aktif. Desainnya tajam dan agresif, memberikan kesan maskulin dan modern. Dengan kapasitas ruang yang luas dan teknologi keamanan terbaru, T11 jelas punya potensi besar. Tetapi tantangan Chery di sini bukan hanya soal membangun mobil bagus, melainkan memastikan konsistensi performa di berbagai kondisi iklim dan medan, dan sesuatu yang seringkali diabaikan oleh pabrikan baru. Yang ketiga ada XPeng P7 Plus. XPeng P7 Plus adalah salah satu sedan listrik paling menarik dari negeri tirai bambu. Versi ini adalah peningkatan dari P7. Sebelumnya dengan penambahan teknologi semi-otonom dan sistem hiburan berbasis AI, pengalaman berkendara yang tenang dan interior berorientasi digital menjadi daya tarik utama. Namun saya melihat bahwa fitur-fitur ini masih membutuhkan penyempurnaan. Apalagi untuk pasar luar negeri, XPeng harus lebih terbuka terhadap preferensi pengguna yang berbeda-beda dari sisi desain dan user interface. Zeekr 007 GT mencoba menggabungkan performa tinggi dengan desain ramping dan minimalis. Mobil ini menargetkan segmen pengemudi muda yang ingin sensasi berkendara cepat, namun tetap ramah lingkungan. Dengan akselerasi yang impresif dan jarak tempuh panjang, mobil ini sangat menarik di atas kertas. Tapi saya tetap mempertanyakan fungsionalitas dalam penggunaan harian, terutama dalam kondisi lalu lintas kota yang padat dan kebutuhan pengisian ulang yang cepat. Selanjutnya adalah SC01 atau JM EV01 adalah mobil sport mungil yang mengedepankan kesenangan berkendara. Mobil ini seperti menjawab kerinduan terhadap kendaraan ringan dan lincah yang sudah mulai hilang di era SUV. Dengan 2 kursi, dimensi kompak dan tenaga listrik, SC01 adalah mainan ideal untuk para entusias. Tapi lagi-lagi, dalam dunia nyata, mobil seperti ini jarang jadi kendaraan utama. Ia lebih cocok sebagai pelengkap gaya hidup, bukan kebutuhan harian. Kemudian ada Buick, kembali ke arena mobil listrik dengan Electra JS, sebuah coupe bergaya sporty yang menggabungkan desain klasik dengan teknologi modern. Saya pribadi cukup tertarik dengan pendekatan Buick yang tidak terlalu futuristik secara visual, tapi tetap menawarkan inovasi dari sisi performa dan kenyamanan. Namun, kekhawatiran saya ada pada positioning brand Buick sendiri yang di beberapa pasar masih dianggap kurang berjiwa muda untuk menarik segmen yang sesuai. SUV precursor dari Buick ini adalah sebuah konsep yang sangat ambisius. Desainnya mirip pesawat luar angkasa,
dengan fitur interior yang sepenuhnya digital. Ini adalah cerminan visi Buick tentang SUV masa depan. Namun, saya harus realistis. Konsep ini sangat jauh dari implementasi massal. Biasanya, hanya sebagian kecil dari elemen desainnya yang akan bertahan ke tahap produksi, dan sisanya akan dikompromikan oleh realitas pasar dan biaya produksi. Berikutnya adalah MG Cyber X. MG mencoba membangun kembali citra mereka dengan Cyber X, sebuah konsep SUV yang sangat futuristik. Desainnya penuh garis tajam, LED dramatis, dan nuansa digital yang kental. Jelas ini ditujukan untuk generasi muda dan penggemar gaya cyberpunk. Tapi yang perlu dikritisi adalah seberapa jauh MG siap mewujudkan konsep ini ke bentuk produksi. Sejarah telah membuktikan bahwa tidak semua konsep berakhir menjadi kenyataan. Kemudian yang ke-9 adalah GAC Pickup. GAC mencoba memasuki segmen truk pickup dengan Pickup 01 konsep. Kendaraan ini dirancang sebagai pickup masa depan dengan drivetrain listrik dan tampilan yang maskulin. Tapi saya melihat masalah klasik. Bagaimana memastikan kendaraan ini bisa digunakan di daerah terpencil dengan infrastruktur listrik terbatas? Pickup bukan hanya soal gaya, tapi soal ketahanan dan keandalan di lapangan. Dan yang terakhir adalah iCar V23. iCar adalah konsep yang cukup unik karena menggabungkan format pickup dengan gaya convertible. Ini adalah pendekatan baru terhadap kendaraan serbaguna dan gaya hidup. Tapi sebagai pengamat, saya mempertanyakan ketahanan strukturnya, apalagi jika dipakai dalam medan yang berat. Desain modular seperti ini memang menarik, tapi tantangannya besar dalam aspek keamanan dan sertifikasi produksi massal. Nah, itulah sederet kendaraan listrik, konsep, dan eksperimental yang saat ini sedang jadi perbincangan. Menurut kalian, apakah dunia sudah benar-benar siap untuk transformasi total ke kendaraan listrik dan konsep futuristik seperti mobil terbang? Apakah kita hanya sedang dikejar-kejar oleh ilusi kemajuan, ataukah memang ini adalah masa depan yang tak bisa kita hindari? Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar.